karunia dari Tuhan Allah Bapa kita dan persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi saudara. Firman Tuhan memberangkatkan kita melakukan tugas panggilan pagi ini. Saya akan bacakan dari 2 Timotius pasal 3 ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepada. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, dalam perikop bacaan ini Timotius diperhadapkan dengan kesulitan dan penderitaan dalam melaksanakan tugas panggilannya untuk bersaksi. Untuk itu Rasul Paulus mengingatkan dia bagaimana menghadapi realitas yang dihadapinya, supaya dia jangan mundur dari semangat tugas panggilan pemberitaan Injil tersebut. Dia mengatakan bahwa realitas yang akan dihadapi adalah orang jahat akan semakin jahat di ayat 13. Dan orang yang mau beribadah kepada Yesus akan dianiaya di ayat 12. Akibatnya bisa saja orang percaya berpaling dari Yesus. Menghadapi realitas yang demikian, Paulus mengatakan yang pertama, berpeganglah pada kebenaran. Ukuran kebenaran yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini adalah membaca kitab suci. Karena kitab suci itu di ayat 16 dikatakan demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yang selanjutnya, Paulus mengatakan kepada Timotius, ingat yang mengajarkan kebenaran itu yang juga ikut menderita, maka teladannya itu yang harus diperhatikan, supaya Timotius mendapat semangat yang baru. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus, sekarang kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus di tengah dunia yang harus kita hadapi, di mana kita menyatakan kebenaran sementara dunia tidak menginginkan kebenaran tersebut. Karena iblis selalu menipu dengan caranya yang pertama, menyatakan bahwa kebenaran itu relatif, dan itu paham yang diajarkan oleh orang-orang yang berpaham postmodernisme. Mereka mengatakan tidak ada kebenaran yang mutlak. Yang kedua, menyangkal kehidupan setelah kematian. Orang-orang sekarang banyak yang mengatakan tidak ada itu, bahwa agama itu hanya sebuah candu yang meninabobokan. Dan yang ketiga, menyangkal Tuhan. Yang keempat, membangun kehidupan bahwa hidup orang-orang fasik, membangun pemahaman seolah-olah hidup orang fasik lebih bahagia daripada orang yang benar. Saudara-saudara yang terkasih, untuk itu firman hari ini mengajak kita untuk mengukur semuanya dengan kebenaran. Kalau dikatakan kebenaran itu relatif, tidak. Kebenaran itu mutlak, yang tertulis di dalam kitab Injil, di dalam Alkitab kita. Dan tulisan itulah yang mengingatkan kita untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk membimbing kita tetap di dalam kebenaran. Dan kita akan diingatkan bahwa pasti ada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan satu-satunya untuk itu jalan kehidupan adalah Yesus Kristus. Selanjutnya kita diingatkan untuk mengingat para rasul, para pemberita Injil yang menderita di dalam perjuangan pertarungan imannya. Sekarang kita dipanggil menjadi saksi di tengah-tengah dunia yang membenci kebenaran tersebut. Maka mari kita ukur kebenaran dengan Alkitab, dan selanjutnya kita mengingat bahwa Yesus juga dan para rasulnya menderita menyatakan kebenaran tersebut. Selamat bersaksi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.